Nah, teman-teman sekalian, saya mau masuk kepada topiknya. Mengapa kemudian ini jadi komplain yang dibahas gitu ya? Karena memang berangkat dari sebuah kegelisahan, pertanyaan yang seperti katakan Dokter Nur Hidayat tadi gitu. Komplainnya itu nggak pernah habis gitu ya. Ini komplain kok nggak pernah hilang gitu. Kejadiannya selalu berulang bahkan gitu. Topik misalnya komplainnya soal ketidaktepatan pelayanan gitu, selalu berulang kan gitu. Topik dokter yang tidak tepat waktu selalu berulang kan gitu ya. Topik ketidaktersediaan tempat parkir ya berulang gitu. Jadi khusus kita memang membahas topik hari ini sesuatu yang gimana dari berangkat dari sesuatu masalah bahwa komplain kok berulang terus gitu kejadiannya. Bahkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun tidak diselesaikan gitu. Sementara teman-teman yang sebagai operasional, sebagai petugas penanganan komplain kayak lelah gitu. Persoalannya itu terus kayak nggak ada solusinya kan gitu ya. Nah ini kita coba bahas hari ini, kita obrolin. Saya nanti akan memancing satu diskusi dengan beberapa paparan. Nanti teman-teman tentu juga punya pengalaman yang sangat berharga tentunya. Karena banyak di antara yang sudah punya jauh lebih pengalaman daripada saya. Bagaimana situasi seperti ini terjadi di rumah sakitnya dan bagaimana mengantisipasinya gitu ya. Saya akan coba mulai eh, bagikan di layar ini. Sebentar, saya cek dulu. Oke. Sudah mulai kelihatan ya, Mbak Nur ya? Sudah, Bapak. Oke. Jadi berangkatnya begitu. Jadi berangkat dari satu kegelisahan gitu ya, bukan kesalahan, satu kegelisahan, satu masalah bahwa komplain selalu terjadi. Yuk kita gimana sih kemungkinan untuk ini nggak sering berulang gitu. Yang kedua, teman-teman hari ini kita nggak akan membahas teknis komplain gitu. Gimana ngadepin komplain nggak begitu. Jadi saya sengaja membuat satu topik yang levelnya lebih tinggi lagi gitu. Bukan teknis menghadapi komplain, tetapi bagaimana secara strategis kita mestinya rumah sakit bisa menyelesaikan ini. Jadi saya sangat senang jika kemudian yang hadir hari ini adalah level-level yang tentu teman-teman semua, tapi kalau ada level yang lebih tinggi akan lebih pas. Mungkin tadi ada dari Burus, Ibu Wadir hadir ya dari Rumah Sakit UIN Sari Widayatullah itu udah hadir tadi. Kemudian kalau ada teman-teman yang posisinya di level direktur, di level-level manajemen atas akan pas ini. Karena ini kan kita coba membahas komplain dari perspektif yang lebih tinggi. Dari perspektif strategis gitu. Perspektif manajemen hari ini gitu ya. Lalu buat teman-teman yang level operasional gimana? Aduh, hari ini saya operasional saja Pak. Lu nggak apa-apa. Justru Anda penting hari ini hadir. Kenapa penting? Karena kemudian bisa memahami, bisa mengerti dan menjadi modal untuk bagaimana meyakinkan pimpinan kita, direktur rumah sakit gitu ya, bahwa urusan komplain ini semestinya nggak menjadi urusan teman-teman frontliner, nggak cuma teman-teman admin media sosial, nggak cuma teman humas di level operasional, tapi di level-level manajemen level tinggi gitu, terutama di level C level, eh, direktur, wakil direktur gitu ya, supaya persoalannya nggak berubah gitu. Persoalannya supaya nggak berulang gitu. Jadi clue-nya sudah dapat ya. Komplain nggak akan berulang itu kalau level manajemen ikut turun tangan gitu lah. Level direktur ikut menyelesaikan itu. Nah, gimana kita nanti membawa ini level ke direktur? Itu yang kita bahas gitu. Ya, ini sebuah pengantar, sebuah realita kenyataan hari ini komplain yang yang memang kita hadapin. Komplain itu terus terjadi. Tadi saya katakan berulang. Topik yang dikomplain juga berulang. Entah itu antrian, entah itu lamanya layanan, ketidaktepatan layanan, ketidakramahan petugas berulang gitu. Satpam yang dikomplain ya satpam terus nggak ramah-ramah kan gitu ya. Apa yang terjadi kan gitu. Padahal kita udah bentuk SOP. SOP-nya udah disusun rapi gitu kan, sudah diarsipkan.
Kalau akreditasi juga udah dapat nilai bagus karena SOP-nya bagus gitu. Tapi kenapa komplain terus terjadi? Tim penanganan komplain juga sudah ada dari frontliner, level humas, level manajemen, ada SOP-nya gitu ya. Bahkan dengan surat keputusan direktur utama gitu. Dengan surat keputusan direktur gitu. Tapi kenapa juga komplain terus terjadi? Jadi komplain itu selalu berulang. Ini yang jadi isu kita hari ini gitu. Nah, tentu ini jadi poin gitu. Kalau komplain ini terus terjadi, berarti kan ada sesuatu nih. Mungkin masalahnya bukan pada pasien atau pengunjungnya yang mendapatkan layanan yang tidak sesuai harapan. Mungkin bukan pasien yang nggak nyaman, mungkin bukan pengunjung yang ekspektasinya beda dengan kenyataan gitu. Jangan-jangan masalahnya di internal rumah sakit kita, di sistem kita gitu. Sistem kita yang nggak pernah berubah, sistem kita yang memang barangkali menghadapi komplain itu satu hal yang biasa. Udah ada komplain, dibuat laporan, direkap, dijadiin laporan bulanan, triwulanan, tahunan, tapi nggak terjadi apa-apa. Karena nggak ada perubahan, tidak ada perbaikan fasilitas, tidak ada perubahan manajemen, tidak ada training buat stafnya gitu. Jadi sistem kita yang memang nggak berubah, sehingga sangat lazim komplain itu sering terjadi. Dan kenyataannya memang banyak rumah sakit yang hanya fokus pada meredam pasien supaya nggak marah, supaya komplainnya itu closing secara laporan, padahal secara rasa, secara esensi pasiennya masih nggak puas gitu. Hanya fokus pada meredam pasien. Fokus pada klarifikasi. Yang penting respon 1 kali 24 jam, 2 kali 2 kali 24 jam udah gitu. Yang penting pasien sudah diterima, mau masih marah-marah ya nggak apa-apa, dia udah ngisi formulir, sudah closing hitungannya gitu. Jadi kita fokus pada klarifikasi. Dan mungkin tidak eloknya gitu ya, kita yang penting membela sudah rumah sakit, yang penting rumah sakitnya nama baiknya tetap bertahan. Ya, kita tetap tugasnya melindungi rumah sakit gitu. Sudah sesuai SOP, sesuai standar, sesuai dengan peraturan. Yang salah bukan rumah sakit, tapi itu kan aturan BPJS. Itu aturannya Kemenkes kan gitu. Jadi pembelaan-pembelaan yang sering kita lakukan gitu. Kita tidak fokus pada akar sistem. Mengapa sih pasiennya itu masih komplain? Oh ya memang karena dokternya, bukan dokternya lah, layanannya nggak tepat waktu. Kenapa nggak tepat waktu? Oh masih nunggu rekam medis yang belum dikirim. Oh nunggu perawatnya yang asisten dokter belum datang. Oh dokternya masih visit gitu. Lalu kenapa dokternya masih visit? Kenapa perawatnya belum datang? Kenapa rekam medis juga belum siap gitu? Oh, mungkin karena masih manual, ya banyak lah. Mesti kita cari akar masalah. Kita belum fokus pada akar masalahnya. Kita masih pada permukaan. Pasien yang penting diterima, sudah ada laporan, sudah ada rekap, yang penting sudah ada respon gitu. Jadi ibaratnya kita sibuk memadamkan api, tapi tidak pernah atau nggak nyentuh pada memperbaiki kabel yang konslet gitu ya. Ini analoginya gitu ya. Jadi kenapa kebakaran terjadi? Kebakaran komplain itu terjadi, itu kita hanya sibuk memperbaiki atau meredam api, tapi masalahnya tidak pernah diperpecahkan. Nah, padahal kita tahu ini semua gitu ya, komplain itu lebih dari 70% itu bukan karena soal medis. Ini sering sekali kita ungkapkan dan saya sengaja mengulang ini. Lebih dari 70% komplain bukan soal medis gitu, tapi soal komunikasi dan ekspektasi. Dan komunikasi ekspektasi itu adalah soal how to deliver, sementara kalau ekspektasi itu fasilitas yang sudah terlanjur dijanjikan. Oke, nunggu 30 menit. Oke, nunggu laboratorium 1 jam, tapi tidak sesuai gitu. Memberikan layanan prima janjinya, melayani dengan hati, itu janji-janji layanan yang sudah disampaikan. Tapi pasien dan pengunjung tidak mendapatkan itu gitu ya. Nah, kenapa komplain tidak pernah habis? Yang seperti tadi saya katakan, ini barangkali. Yuk kita coba evaluasi di rumah sakit masing-masing. Pernah nggak dianalisis dari bagian dari sebuah data mutu layanan gitu?
Jadi prosesnya dianalisis, nggak semata-mata sudah rekap laporan, dilaporkan dalam bentuk Excel, dicetak, dilaporkan ke unit-unit lain, dilaporkan ke direktur, tapi habis itu disposisinya tindak lanjut, wes udah. Tindak lanjutnya gimana? Ya masukin arsip, nanti ganti lagi bulan gitu, ganti tahun gitu lagi. Jadi belum dianalisis sebagai data mutu. Tidak ada akuntabilitas gitu. Rasa tanggung jawab lintas unit, semua ngambil tanggung jawabnya gitu. Komplain ya dianggap ya sudah sih. Komplain memang selalu akan ada kok. Toh pasiennya juga besok ada lagi. Toh pasien juga BPJS, komplain nggak apa-apa ya wajar. BPJS kan apa adanya kan gitu. Contoh misalnya ada anggapan-anggapan yang kayak gitu. Tapi poinnya adalah akuntabilitas unit ini perlu ditingkatkan. Kenapa terjadi? Mungkin akuntabilitasnya kurang. Malah, oh ini bukan tanggung jawab saya nih. Gitu. Ini tanggung jawabnya humas. Oh enggak, humas juga ini tanggung jawabnya customer service. Udah. Oh ini tanggung jawabnya supervisor. Udah saling lempar gitu ya. Jadi tidak ada tanggung jawab antar unit. Terus manajemen tidak melihatnya sebagai sebuah risiko strategis organisasi. Manajemen nggak melihat ini berdampak sangat panjang dan besar terkait nama besar rumah sakit, terkait dengan reputasi, terkait dengan kehilangan potensi pendapatan, gitu loh. Itu yang nggak dilihat oleh manajemen. Komplain hanya dianggap sebagai sesuatu yang kekecewaan yang biasa nanti juga hilang, suatu kemarahan yang nanti juga udah dia ditemuin terus selesai gitu. Ya sudah, tidak ada perbaikan, tidak dianggap sebagai sebuah resiko eh, reputasi, tidak disebut sebagai resiko keuangan, tidak disebut sebagai risiko hukum. Nah ini Bapak Ibu Direktur yang mungkin hari ini hadir, saya mengingatkan ini gitu ya. Dan apalagi tidak ada key performance indikator komplain yang diatur, yang diukur, dievaluasi, dianalisis gitu ya. Ini yang kalau ini juga nggak ada ya berat gitu. Jadi masalah sebenarnya bukan soal komplainnya, bukan jumlahnya, tapi kadang kita nggak ngerti pola gitu. Pola komplain yang sering terjadi itu juga jadi isu. Apa tahu misalnya kita evaluasinya sampai kepada unit mana yang paling banyak dikeluhkan, mengapa di situ yang dikomplainkan, layanan apa saja yang dilakukan, jam berapa yang paling sering, mengapa di antara jam 9 jam 10 paling terjadi komplain, mengapa nggak jam 12 misalnya, itu juga penting tuh. Apa yang sudah dilakukan oleh manajemen, apa yang dilakukan oleh setiap unit kerja, itu ada analisis-analisis yang memang perlu dilakukan kan dan sampai perbaikan yang sudah dikerjakan gitu. Nggak semata-mata komplain itu closing selesai ditangani, dibuat dalam formulir, direkap dalam laporan gitu. Tapi akarnya sudah diperbaikin belum? Orang jadi yang tadinya telat jadi lebih disiplin nggak? Fasilitas yang tadinya rusak sudah dibenerin belum? Gitu ya. Yang tadinya perlengkapan sarana yang tidak ada menjadi ada atau belum. Nah, ini kita mungkin tidak mengukur sampai sana. Kalau ini saja tidak tahu gitu ya, berarti kita memang belum mengelola gitu. Yang ada baru kita bereaksi. Nah, sebenarnya kalau dalam komplain ini ada framework yang coba kita pahami bareng nih, Bapak Ibu. Gitu ya. Ada level-level yang pertama gitu, level operasional ya. Yang dibutuhkan ini soal respon cepat, soal empati, soal memberi solusi. Ini level-level awal di frontliner, di operasional gitu, di laparan teknis gitu. Kemudian ada level kedua, level manajerial yang mengelola, yang kemudian membuat analisis, membuat perbaikan SOP kalau SOP-nya menjadi tidak sesuai. Oh, ada SOP tapi tetap lambat. SOP responnya juga eh, reaktif gitu. Nah, ini yang kemudian level manager bisa kemudian sebentar, ini ada. Nah, level manager bisa membuat satu analisis dan rekomendasi. Kemudian ada level 3, level strategis. Nah, ini masuk yang risk management dan reputasi. Ini level direksi gitu ya. Jadi di dalam framework yang
saya sampaikan ini mesti ada kesadaran. Komplain itu mesti masuk pada 3 level ini. Jangan hanya sampai level operasional humas, operasional di frontliner sampai humas, tapi juga level manajerial. Kalaupun toh di humas keluar sebuah analisis dan rekomendasi. Di level direksi dibahas, entah bulanan, entah kemudian dimonitor, apa nih, di dashboard manajemennya dipantau betul gitu. Karena apa? Karena masuk pada risiko manajemen. Nah, kenapa manajemen sering nggak peduli gitu? Moga-moga sih sebagian besar kita peduli ya, di rumah sakit yang hadir hari ini, alhamdulillah semoga begitu. Tetapi kalau toh belum, yuk kita coba cek mengapa sih kita rumah sakit kadang nggak peduli di level manajemen, di level direksi. Karena komplain tidak dikaitkan dengan risiko finansial. Finansial itu minimal potensi loss opportunity revenue gitu. Potensi penambahan pendapatan atau kehilangan pendapatan itu nggak pernah dihitung tuh. Potensi gugatan kalau misalnya komplain ini jadi viral, viral kemudian jadi somasi jadi tuntutan hukum gitu. Nah ini kan juga potensi gugatan. Tidak pernah dipikirkan reputasi digitalnya. Ketika viral kemudian eh, Google review-nya turun gitu ya, nama baiknya turun, ini kita nggak pernah ngitung kayak gitu. Pertanyaannya kan nanti gimana ngitungnya ya? Ini semua kalau bisa komplain itu diubah menjadi bahasa-bahasa yang risiko reputasi, litigasi, kehilangan pasien, risiko turun bor gitu. Nah, jadi kalau kalau kita nih teman-teman yang sekarang ada di Humas mesti diubah nih. Kata kuncinya gitu. Supaya komplain ini nggak berulang, kita mesti mengubah bahasa kita, mindset berpikir rumah sakit kita, bahwa setiap komplain itu punya risiko finansial, risiko hukum gugatan, risiko reputasi yang hilang. Finansial itu risiko kehilangan pasien, risiko pendapatan yang turun, bornya turun gitu ya. Nah ini harus kita coba mindset ini disamakan, diinternalisasikan gitu. Jadi direkturnya sadar komplain itu mesti menjadi urusan direktur juga gitu. Dan jangan sampai terulang. Jadi teman-teman, nggak ada rumah sakit yang zero komplain tuh nggak ada. Kalau ada yang selalu ngomong, pokoknya komitmen kita zero komplain, oh sudah lah, percaya itu cuman indah di atas kertas gitu. Jadi nggak mungkin komplain itu nol, tapi jangan sampai komplain itu berulang 2, 3, 4 kali. Kalau udah berkurang 2, 3, 4 kali, ya berarti kita tidak mengelola komplain, kita hanya bereaksi gitu ya. Nah, gimana kemudian? Yuk coba kita hitung. Nih, ini kemarin di postingan saya ada tuh yang nanya, gimana Pak cara ngitungnya kan gitu. Saya sengaja di postingan nggak dihitung karena kesannya nanti kalau dibaca publik hitung-hitungan banget ya rumah sakit ya. Tapi senyatanya rumah sakit itu sebuah lembaga entitas bisnis. Jadi tidak mencari untung, tetapi minimal nggak rugi gitu. Bisnis yang sehat itu kan begitu. Dia bisa operasional tertutupi, punya margin untuk tumbuh gitu. Bukan malah laba itu bukan keuntungan itu. Dia untuk survive and then grow gitu. Rumah sakit itu harus gitu. Mau rumah sakit, jangankan swasta, pemerintah juga harus mikirnya begitu. Mau sok nombok tiap bulan, tiap tahun. Nah, untuk itu harus dihitung secara finansial. Bornya nggak boleh turun secara kemampuan. Revenue-nya kalau bisa bertambah terus. Karena kalau bertambah itu bisa meningkatkan layanan, bisa untuk beli alat baru, nambah SDM, untuk pelatihan humas dikirim ke Purumasri, gitu kan ya. Pelatihan kan butuh uang kan. Nah, yuk coba ini di hari ini kita coba ngitung gitu secara finansial. Udah yakin lah, kita belum ada webinar yang coba ngitung-ngitung ini. Baru di Perumasri ini kita ngitung-ngitung ya. Coba kita hitung. Jika satu pasien kecewa, ini hitungannya, dia nggak akan kembali. Pak, kembali wong pasien BPJS rujukan. Kita ngitung secara bisnis dulu ya.
Gitu. Ada juga nggak balik, dia minta rumah sakit rujukan lain gitu. Jadi pasien nggak kembali. Sayangnya itu nggak cukup teman-teman. Dia akan ngajak ngomongin ke keluarganya. Minimal kalau keluarganya aja berempat gitu, udah tiga nggak akan datang lagi ke situ kan. Dia punya saudara, punya paman, punya keponakan, tetangga, nggak ngajak, jangan ke rumah sakit itu. Ah, hitung aja lah minimal tiga dia nggak datang. Hitungannya kan kalau tiga itu kan, kalau ibunya yang sakit, bapaknya nggak akan ke situ, anaknya dua. Ini Indonesia banget kan. Dua anak cukup berarti kan bapak, ibu, bapak, ibu, dua anak. Itu tiganya nggak datang. Terus biasanya ada anaknya yang mungkin jago atau saudara yang nulis review negatif, entah di Instagram, di TikTok, atau Google Review gitu. Kalau ini semua terjadi kan terjadi. Ini ada kerugian nih. Coba hitung ya, nggak kebalik dia ngajak tiga orang terus nulis review negatif. Anggap kayak gitu. Kita pernah nggak ngitung loss opportunity loss untuk satu pasien ini? Karena kalau dihitung-hitung nih kepercayaannya akan mahal. Yuk coba kita hitung ya. Oke, ini hitungan finansial teman-teman. Biaya kehilangan satu pasien karena komplain. Pertama adalah rata-rata revenue satu pasien rawat inap itu 2 juta. Ini saya kasih hitungannya gini, teman-teman. Anda bisa riset ini. Kalau pasien-pasien di rumah sakit premium, gitu, rumah sakit swasta yang menengah atas, itu nilai satu pasien rawat inap itu 8 sampai 15 juta per hari. Gitu ya. Ini nilai hitung-hitungan. Makanya kenapa hanya dibahas di seminar. Kalau ini di konten akan berat ini. Nah, untuk pasien BPJS dengan varian penyakit dan lain-lain sebagainya, rawat inap itu 2 sampai 7 juta. Maka kita ambil yang nilai paling rendah gitu. Kalau teman-teman mau rendah lagi 1 juta ya nggak apa-apa. Pesannya adalah Anda harus mampu menghitung kalau satu pasien kecewa itu berapa, opportunity loss-nya itu berapa gitu loh. Pesan saya gitu sebenarnya. Ya, kita hitung 2 juta. Tadinya saya mau hitung 3 juta, 5 juta, tapi kan ketinggian, lah 2 juta gitu ya. Tadi kita hitung, dia nggak kembali, ngajak tiga orang nggak balik, punya review negatif. Nah, sekarang pasien tersebut nggak kembali dan mengajak tiga orang. Maka kemudian ada 4 orang kan. Mungkin teman-teman ada bertanya, kenapa yang dihitung rawat inap, Pak? Nggak rawat jalan. Jadi menurut riset juga, pendapatan rumah sakit itu di 60%-nya dari pendapatan rawat inap, bukan rawat jalannya. Gitu ya. Karena di rawat inap itu selain kamar, ada obat, ada visit, ada operasi, ada macam-macam lah alat kesehatan dan lain-lain. Itu kenapa lebih tinggi di rawat inap. Jadi teman-teman humas mulai saya ajak untuk ngitung-ngitung ya, nggak cuman jadi humas itu harus bisa juga hitungan bisnis gitu. Saya balik ke sini, total kehilangan langsung itu 4 pasien kali 2 juta, 8 juta nih kehilangan. Kalau kemudian terjadi 10 kasus sebulan, maka sebulan itu kehilangan sekitar 80 juta. Kalau setahun dihitung 960 juta. Ini hitungan sederhana lah. Anda bisa ngitung lebih rumit lah. Lebih rumit dengan beberapa metode itu boleh saja. Tapi ini kan hitungan sederhana. Satu pasien BPJS anggap gitu nggak datang, itu potensinya bisa 960. Kalau beneran dia nggak datang, dia pindah ke rujukan rumah sakit lain gitu ya. Nah kita hitung berikutnya. Tadi kan pasien sudah nggak datang, ngajak 3 orang keluarganya, satu review negatif kan gitu. Nah sekarang kita hitung, kalau tadi pasien sekarang review digital itu kayak apa hitungannya? Riset lagi nih. Ini setiap penurunan satu rating point di Google itu menurunkan minat orang untuk datang ke rumah sakit itu 5 sampai 9%. Mulai ogah gitu, mulai enggan untuk datang gitu. Anggaplah jika rating Google itu turun 4,5 jadi 3,5, turun 1 poin ya. Lagi-lagi studi global menunjukkan 5% turun. Nah, kita coba hitung aja 5%. Kita hitung pakai bor. Hitungan sederhana nih. Rata-rata bor rumah sakit kita dari 200 ini rata-rata 70% lah. Gitu. Terus turun 5%. Yuk coba kita hitung. Jika 200, maka kalau 70% bornya itu 140 yang terisi.
Dari bed occupancy rate-nya 140. Turun 5%, turun lagi dong, 133 terisi. Gitu. Nah, sekarang 5% yuk kita hitung. Kehilangan 7 pasien per hari, anggap gitu. Karena kan 7 dari 7, kenapa 7 Pak? 7 itu dari start 140 dikurangi 133, 7 pasien. 7 pasien, tadi satu pasien rawat inap nilainya 2 juta. 14 juta per hari dalam sebulan, jadi 420 juta. Kalau setahun berapa? 5 miliar per tahun gitu. Nah, ini nilai gitu ya. Nilai coba dihitung-hitung turunnya sebuah rating gitu. Ya bisa lebih kecil dari ini. Tapi poin saya teman-teman sekalian, yuk kita coba hitung eh, opportunity loss, reputation, digital review itu bisa dihitung secara kuantitatif gitu. Itu poin saya. Sampai kemudian jika ini tidak terjadi closing penyelesaian, terjadi resiko hukum. Yuk coba kita hitung resiko hukum itu. Biaya sengketa hukum itu, kalau teman-teman yang sudah pernah ngalamin mungkin udah tahu, mulai dari sewa lawyer, proses mediasi, ada kompensasinya, ganti untung mungkin, ganti rugi, waktu yang manajemen ngurus sana sini, rapat, mediasi, kunjungan pasien, rapat dengan lawyer dan lain sebagainya gitu. Dan kerusakan reputasi gitu. Ini kalau hitung-hitungannya secara konservatif gitu, mesti akan kehilangan kalau udah jadi di level hukum ini 500 sampai 2 miliar. Ya tergantung hitung-hitungannya gitu. Coba bayangkan teman-teman. Semua bisa dikuantifikasi. Nah, kalau bicara di level direktur, level pemilik rumah sakit kan bicaranya revenue kan. Maka semuanya bisa dihitung. Revisi ke hukum bisa dihitung keuangannya. Resiko reputasi bisa dihitung keuangannya. Risiko pendapatan juga bisa dihitung kekurangan bor dan lain sebagainya. Itu poinnya, teman-teman. Jadi teman-teman di Humas, yuk coba membawa ini ke level direksi, pemilik itu harus bisa ngitung ini. Kalau ini semuanya dihitung, kan sebenarnya ya lebih rendah nilainya, biayanya, jika sistem diperbaiki barangkali. Mungkin nambah alat nggak perlu sampai 500 juta. Ya alat yang mahal juga banyak sih gitu. Renovasi ruangan, nambah AC, training gitu. Ikut forum humas tuh nggak nyampe ratusan juta kan untuk training. Apalagi teman-teman ikut di Perumahan kelas gratis gitu ya. Ikut ngabuburit Perumahan ya gratis gitu. Jadi training itu kan bisa rendah. Indonesia ini memberi pelajaran yang sangat luar biasa adalah kasus Prita. Kasus Prita ini memberi pelajaran luar biasa buat Indonesia. Nggak cuma rumah sakit, buat Indonesia. Teman-teman yang masih generasi Z yang nggak tahu, kalau generasi saya pasti tahu nih. Ini kasus ini adalah sebuah email yang dikirimkan di sebuah mailing list, kemudian menjadi disebar kemana-mana, jadi isu besar, jadi diskusi nasional gitu. Akhirnya terjadi sebuah gerakan koin Prita yang legendaris, yang di mana rakyat Indonesia mengumpulkan koin-koin dalam bentuk ratusan dan dibantukan kepada si Prita ini untuk membayar karena dituntut secara hukum gitu ya. Tapi dampaknya terhadap rumah sakit luar biasa. Mungkin kalau ada teman-teman yang pernah bekerja di sana atau tahu, mungkin tahulah isunya ini gitu ya. Dampaknya luar biasa, baik hukum, finansial, dan reputasi juga. Poinnya cuma sederhana, orang komplain ngirim email. Waktu itu zamannya zaman email masih. Mailing list gitu. Belum era media sosial seheboh sekarang. Tapi pas kejadian ini, itu Facebook sedang jaya-jayanya. Sehingga masyarakat netizen itu membuat gerakan namanya Koin Prita itu. Saya ikut di dalamnya soalnya. Gitu ya. Jadi gerakan luar biasa. Dan dampaknya, saya kasih tahu teman-teman. Undang-undang IITE gitu, informasi dan transaksi elektronik itu ya dipicu juga oleh berita. Undang-undang rumah sakit tahun 2009 tahun nomor 44 ada salah satu ayat yang bunyi bahwa setiap pasien yang kecewa bisa menyampaikan keluhannya lewat media itu gara-gara berita.
gitu ya. Untungnya sekarang sudah di apa omnibus law tuh undang-undang. Nah, satu ayat keluar itu karena berita ini. Jadi dampaknya luar biasa ini. Ini pembelajaran yang mahal menurut saya buat kita di perumah sakitan gitu. Nah, sekarang kita balik masuk nih setelah coba hitung-hitungan, setelah belajar kasus berita gitu. Mosok mau kita mengulangi gitu. Saya mengajak teman-teman khususnya di level manajemen gitu, level direksi, yuk kita masukkan komplain ini dalam dashboard direksi, dalam manajemen risiko direksi. Mulai dari KPI yang sudah harus clear, dibuat gitu dengan indikator kinerja yang terukur betul ya. Kemudian buat laporan tren direksi tiap bulan, udah belum? Laporan tren ini nggak cuma laporan rekap ya, tapi ada analisis, ada evaluasi, ada rekomendasi gitu. Kalau perlu dihitung gitu yang analisis dampaknya kayak tadi itu kan sederhana. Teman-teman bisa belajar lebih jauh soal bagaimana menghitungnya sehingga nanti itu finansial dampaknya bisa dihitung lebih valid gitu. Nah, kalau ini tidak gitu, tidak dianggap, nggak masuk di ranah ini, ya jangan anggap akan diprioritaskan. Prinsipnya kalau komplain itu nggak masuk ke dalam direksi dan direksi tidak aware, tidak menaruh perhatian, maka ini nggak prioritas. Kalau nggak prioritas, maka risiko-risiko tadi akan terjadi. Jadi jangan disalahkan jika kemudian komplain selalu berulang karena direksi tidak peduli gitu. Terus kemudian yang ada mengubah nih dari siapa yang salah gitu menjadi sistem mana yang perlu diperbaiki. Nah, ini kan manajemen mesti gitu. Wah, saya juga sering ngadepin komplain yang ada sering tunjuk nih. Kita sering woro-woro. Pokoknya jangan blaming culture dihindari. Nyatanya kita ketika membahas komplain yang ada saling nunjuk kekeliruan. Nah, ini yang mindset ini yang luar biasa harus kita hilangkan pelan-pelan gitu ya. Menyalahkan itu. Nah, jadi kalau ketika komplain terjadi gitu, itu harus mencari pertanyaan atau mengajukan pertanyaan bagaimana caranya ini tidak terulang lagi. Kalau pertanyaan bagaimana caranya tidak terulang lagi kok masih dijawab dengan cara udah selesai kok Bu, udah selesai kok Pak, udah beres Dok, udah closing, udah yakinlah ini nggak dikelola. Karena sebenarnya kalau sudah selesai itu seolah-olah komplainnya selesai, tapi pertanyaannya diperbaiki nggak gitu. Jadi sebenarnya kata sudah selesai itu nggak selesai di situ gitu. Ada tahapan evaluasi, perbaikan, dan bahkan gitu leverage positif gitu. Leverage positif itu menyampaikan informasi perbaikan ini kepada publik gitu. Jadi publik tahu oh rumah sakit ini berbenah. Rumah sakitnya mau mendengarkan pasien dan pengunjung gitu. Jadi kalau para direktur yang hari ini hadir gitu, kalau udah ditanya sudah selesai ditanya udah dilakukan gini, bagaimana caranya tak terulang terus kemudian masih udah selesai Dok, bagaimana komplain kemarin udah beres, udah jangan berhenti di situ, harus ada perbaikan. Terus dari mana mulainya? Yo, ini tips sederhana lagi buat eh, pemetaan komplain terbanyak. Anda boleh 10, boleh 5, boleh 7. Terserah teman-teman sukanya apa. 3 komplain terbanyak juga boleh gitu. Terus hitung dampaknya. Boleh dihitung kayak tadi, trennya kayak apa, dianalisis sampai dihitung kerugiannya kayak apa, dampaknya kayak apa gitu ya. Tetapkan satu perbaikan per bulan. Nah ini level direksi nih yang kayak gini. Komplainnya banyak 100, tapi perbaikannya satu aja, tapi konsisten gitu. Dengan begitu dampaknya ke rumah sakit akan besar gitu. Nah, selain itu ya coba selama 30 hari apa yang dilakukan supaya lebih konkret lagi ngambil satu perbaikan tadi dipecah lagi nih didetailkan. Minggu pertama itu mapping komplainnya dilakukan. Kedua, minggu kedua diskusi lintas unit. Diobrolin terbuka objektif tidak menyalahkan unitnya tapi dalam rangka gimana nggak terulang lagi. Perbaikan apa yang kita harus lakukan? Perbaikan mana yang sudah gitu. Ini minggu kedua. Minggu ketiga perbaikan SOP kalau perlu. Ini perbaikan yang kecil ya.
Tapi kalau ada perbaikan lain mengganti fasilitas, memperbaiki, menambah itu akan lebih bagus gitu. Sampai kemudian dievaluasi secara internal dan kemudian dipublikasikan lagi perbaikan itu sebagai bentuk capaian gitu. Jadi Bapak Ibu saya sengaja membuat satu model praktis ini supaya kemudian bisa dieksekusi. Riset menyebutkan bahwa perbaikan itu nggak bisa hanya didiskusikan, di rapat, mimpi besar gitu. Nggak bisa. Perbaikan itu harus di, diiris-iris gitu, didetilkan menjadi perbaikan kecil-kecil yang executable, yang bisa dieksekusi dan konsisten. Itu yang akan membawa perubahan besar gitu. Termasuk komplain. Jadi kalau udah masuk ke direksi, direksi mesti ngawal ini gitu. Nah, jadi kalau rumah sakitnya itu nggak peduli, tidak menjadikan ini prioritas, ya ini potret dari sebuah leadership gitu ya. Sampai kalimat kata-kata hari ini gitu. Cara rumah sakit menangani komplain itu menunjukkan kualitas kepemimpinannya gitu. Kalau yang peduli berarti memang mereka mau tumbuh, mau memperbaiki. Kalau komplain itu diperhatikan betul dan dilakukan perbaikan berarti kepemimpinannya sangat peduli terhadap pasien. Patient center care itu beneran terjadi kan. Nah, gimana ini masuk ke level yang lebih tinggi? Gitu terus gimana cara memutusin? Ini direksi cuma memutuskan 3 hal ini kok. Yuk, komplain masuk dashboard. Mulai minggu depan, mulai bulan depan, mulai masuk dashboard. Jadi direksi udah, yang masuk dashboard nggak cuma bangun sistem, terus dibuat laporan, kalau direksi nggak pernah buka, ya percuma kan. Tapi intinya jadi kalender rutin direksi gitu ya. Komplain itu mulai tadi laporan, dianalisis, dan perbaikan apa. Terus ada satu PIC level manajerial lintas unit yang bisa memantau ini, mengevaluasi ini, perbaikan-perbaikan itu. Diambil dari yang satu perbaikan yang dipetakan dari sekitar 10 besar, 5 besar, atau 3 besar tadi gitu ya. Ada PIC-nya. Ada target penurunan komplain berulang gitu. Jadi ada target lagi. Gimana kalau misalnya tadi komplainnya soal ketidaktepatan waktu layanan itu jangan terulang lagi gimana gitu. Jangan sampai 2, 3, 4 kali gitu. Itu harus turun tuh. Oh, yang tadinya 4 kali jadi tinggal 2 kali lagi ya, besok lagi tinggal habis gitu. Ada target yang spesifik seperti ini. Ini yang perlu dilakukan oleh manajemen level direksi ini. Kalau ini sudah, ya moga-moga komplainnya tidak berulang gitu. Jadi teman-teman sekalian, sebagai kesimpulan, komplain itu tidak akan nol seperti yang saya katakan. Tapi komplain yang sama tidak boleh terjadi 2 kali, dan itu hanya bisa jika manajemen ikut turun tangan. Direksi peduli dan menaruh perhatian dan menganggap ini menjadi risiko manajemen. Kalau begitu, maka komplain kemungkinan nggak akan terulang lagi, nggak muncul lagi, nggak berulang lagi, gitu. Karena manajemen sudah melakukan perubahan-perubahan yang bermakna buat pasien dan pengunjung sekalian. Jadi rumah sakit yang terkelola dengan baik bukan yang bebas komplain, tapi yang berani mengubah sistemnya, gitu ya. Jadi buat teman-teman sekalian, intinya sih, komplain akan terjadi jika sistemnya nggak diubah. Komplain akan berulang kali, 2, 3, 4 kali, 10 kali, kalau sistemnya nggak ubah. Makanya caranya adalah, yuk ubah sistemnya. Cara mengubah sistem hanya bisa dilakukan jika level manajemen, level direksi, mengambil ini sebagai sebuah risiko manajemen. Itu yang saya sampaikan, teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat, dan mungkin kita bisa diskusi gitu ya. Dan bagi teman-teman yang belum punya bukunya, ya boleh download nih e-book kita, Tenang di Saat Genting dan Resep Instan Padamkan Api. Terima kasih teman-teman sekalian. Mbak Nur, yuk kita diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.